Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Agustin dengan NPM 2042202119, kelas 5A, Prodi PGSD dari Universitas PGRI Selampari. Yang saya hormati kepada Bapak Andri Falan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Baiklah, di sini saya menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Kemudian, fungsi lingkungan bagi manusia yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal dan tempat bertahan hidup. Yang kedua, sebagai tempat bersosialisasi. Dan yang ketiga, sebagai tempat mencari keuntungan. Yang keempat, sebagai tempat untuk hiburan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana edukasi pendidikan. Apakah kalian menemukan objek-objek berikut ini dalam kehidupan kalian? Tahukah kalian keempat objek di samping termasuk sumber daya alam? Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam yang dapat kita gunakan untuk membantu kita hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Contohnya yaitu seperti matahari, angin, tumbuhan, batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Yang selanjutnya itu ada jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya yang dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Bahan-bahan tersebut tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam terbarukan. Meskipun dapat diperbarui, pemakaian yang bijak terhadap SDA ini tetap perlu dilakukan. Kemudian contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti matahari, angin, tumbuhan, air, dan panas bumi. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat kita manfaatkan dengan cepat, yaitu butuh waktu lama untuk terbentuk kembali sehingga jumlahnya terbatas. Jadi bisa habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam tidak terbarukan. Yaitu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya seperti bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga seperti nuklir, yakni nuklir, emas, mineral, yaitu besi. Sumber daya alam hayati, yakni jenis sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non-hayati, yakni jenis sumber daya alam non-hayati adalah jenis sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati, yaitu seperti mineral, matahari, air, dan minyak bumi. Yang selanjutnya itu manfaat sumber daya alam bagi manusia. Ada banyak manfaat sumber daya alam bagi manusia. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama itu sumber energi untuk membangkitkan listrik. Yang kedua, bahan dasar pembuatan obat-obatan. Yang ketiga, sumber bahan bakar kendaraan. Dan yang keempat, tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Nah, kemudian mari kita berdiskusi, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam? Nah, sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita, seperti dalam membangun rumah, sumber pangan, dan obat, memproduksi, serta menyediakan energi dan lain-lain. Kemudian, sehingga jika kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak akan membuat kebutuhan sehari-hari atau tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nah, selanjutnya, bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Banyak sumber daya alam yang ketersediaannya ini melalui atau mulai menipis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya penebangan pohon secara liar, kemudian adanya pencemaran lingkungan, ada bencana, serta penggunaan energi berlebih. Nah, penebangan hutan secara liar ini definisinya yaitu seperti memotong pohon dalam jumlah besar tanpa adanya upaya penanaman kembali. Kemudian dampak yang dihasilkan yaitu dapat habitat hewan terganggu, kemudian ketersediaan air dan udara menjadi buruk, dan keragaman hewan dan tumbuhan menurun. Kemudian yang selanjutnya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan definisinya yaitu seperti pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya zat-zat atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Kemudian dampak yang diakibatkannya yaitu dapat mengganggu kesehatan manusia, kemudian kerusakan ekosistem, kemudian perubahan iklim, dan kualitas hidup menurun. Kemudian ada perilaku boros energi. Definisinya yaitu penggunaan energi yang tidak efisien, contoh yaitu seperti menyalakan lampu saat tidak digunakan, dan menggunakan kendaraan bermotor setiap saat membuang-buang air. Dampaknya yaitu seperti penurunan ketersediaan sumber daya alam dan aktivitas makhluk hidup terganggu. Kemudian bencana, definisinya yaitu serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak diinginkan bisa disebabkan oleh alam maupun manusia. Contohnya yaitu banjir, gempa, tsunami, dan gunung meletus. Kemudian dampaknya yaitu habitat hewan terganggu dan ketersediaan air bersih berkurang. Kemudian ada kerusakan tempat tinggal manusia. Yang selanjutnya itu bagaimana cara agar SDA kita tidak habis ya? Mari kita jaga dan upayakan kelestarian sumber daya alam kita dengan cara yaitu reboisasi. Reboisasi ini dapat menanam pohon kembali setelah ditebang, kemudian menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga dapat melakukan daur ulang, di mana daur ulang ini proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Kemudian, bagaimana cara agar SDA kita tidak habis ya? Mari kita jaga dan upayakan kelestarian sumber daya alam kita dengan cara yaitu dengan cara dapat menggunakan sumber daya alam terbarukan, yakni di mana menggunakan sumber daya alam terbarukan seperti tenaga surya, air, atau angin sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada bijak dalam menggunakan energi, yakni dapat mematikan lampu ataupun air saat tidak digunakan dan menggunakan kendaraan umum. Kemudian kesimpulannya yaitu jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kemudian masalah pada sumber daya alam yaitu seperti penebangan pohon, pencemaran lingkungan, penggunaan energi berlebih, dan bencana alam. Kemudian dampak kerusakan sumber daya alam yaitu ada kesehatan makhluk hidup dan keberagaman tanaman dan hewan. Kemudian ada rusaknya tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian solusi kelestarian sumber daya alam yaitu seperti melakukan reboisasi, kemudian menggunakan SDA dengan bijak, dan menggunakan sumber daya alam terbarukan, serta menjaga kebersihan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kemudian saya akan memberikan tugas, yaitu dengan amati lingkungan sekitar, buatlah daftar cara untuk melestarikan air yang bisa dilakukan di lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu untuk pertemuan selanjutnya silakan isi dengan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.